Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna,
tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, termotivasi oleh kasih. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Karen Pimpo. Mari kita mulai kisah inspiratif. Jim dan Laneda sudah berpacaran sejak kuliah. Mereka pun menikah dan bertahun-tahun hidup bahagia. Lalu, Laneda mulai bertingkah aneh, tersesat di jalan, dan melupakan janji. Pada usia 47 tahun, ia didiagnosis menderita Alzheimer dini. Setelah 10 tahun menjaga dan merawat sendiri sang istri, Jim berkata, "Alzheimer memberi saya kesempatan untuk mengasihi dan melayani istri saya dengan cara-cara yang tidak terbayangkan ketika dulu saya mengucapkan janji setia pernikahan." Saat menjelaskan tentang karunia-karunia Roh Kudus, Rasul Paulus menulis panjang lebar tentang keutamaan kasih, 1 Korintus 13. Ia membandingkan pelayanan yang dilakukan karena kebiasaan, dengan pengabdian yang mengalir keluar dari hati yang penuh kasih. Kefasihan bicara itu bagus, tulis Paulus. Tetapi tanpa kasih maka itu hanya akan menjadi bunyi yang tidak berarti. Sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus akhirnya berkata, karunia yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pemahaman Jim tentang kasih dan pelayanan menjadi semakin dalam sewaktu ia merawat istrinya. Hanya kasih yang teguh dan tinggal tetap yang dapat memberinya kekuatan untuk mendukung istrinya dari hari ke hari. Pada akhirnya, kita menyaksikan teladan sempurna dari kasih yang rela berkorban ini dalam kasih Allah kepada kita, yang mendorongnya mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Tindakan pengorbanan yang dimotivasi oleh kasih itu telah mengubah dunia kita untuk selamanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda mencoba melayani orang lain tanpa kasih? Bagaimana kasih bagi Allah dan sesama dapat memotivasi perbuatan Anda hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. 1 Korintus 13 dianggap sebagai pasal utama tentang kasih dalam Perjanjian Baru. Kasih yang digambarkan Paulus berbeda dengan apa yang dijunjung dan digambarkan oleh budaya kita. Kasih ini tidak ada hubungannya dengan nafsu atau pemuasan diri sendiri. Sebaliknya, kasih ini ditujukan kepada orang lain dan sama sekali tidak mementingkan diri. Kasih seperti ini pada intinya bukanlah perasaan, melainkan suatu keputusan aktif untuk melibatkan diri dan tetap terhubung dengan sesama. Akan tetapi, kasih ini tidak mungkin terpisah dari karya Allah dalam diri kita melalui Roh Kudus. Inilah kualitas terbesar yang dimiliki manusia sekaligus juga sifat Allah itu sendiri. Kasih karunia Allah, 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, "Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya,
Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kata kasih karunia muncul 3 kali di ayat 10. Bagian akhir ayat ini, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, benar-benar tidak memberi ruang sedikit pun bagi pembaca untuk membanggakan Paulus. Melalui teks ini Paulus ingin mengajarkan bahwa kasih karunia Allah bukan hanya tidak boleh dilupakan, melainkan juga harus diletakkan di depan. Ketika kesaksian hidup kita memberi kesan lebih kuat kepada orang lain tentang betapa hebatnya kepandaian dan perjuangan kita, kesaksian itu telah merampas posisi kasih karunia. Kesan terdalam yang seharusnya menancap pada pikiran orang lain adalah tentang kehebatan Allah dalam mengasihi kita. Banyak orang memahami kasih karunia hanya sebatas pemberian dari Allah. Anugerah adalah apa yang diberikan oleh Allah. Pemahaman seperti ini memberi kesan pasif pada kasih karunia. Kasih karunia adalah objek yang diberikan. Tidak demikian halnya dengan Paulus. Di mata Paulus, kasih karunia Allah tampak lebih aktif. Kasih karunia adalah sarana perubahan kasih karunia yang melakukan sesuatu melalui Paulus. Jika seseorang memahami kasih karunia secara terbatas, hanya sebagai sesuatu yang pasif, ia mungkin akan berpikir bahwa kasih karunia Allah dapat ditolak atau dibatalkan oleh manusia. Kasih karunia hanya dinilai sebagai sebuah tawaran atau pilihan. Semua bergantung pada manusia, entah ia bersedia menerima atau menolak tawaran ilahi itu. Konsep semacam ini tidak ada dalam pikiran Paulus. Kasih karunia bersifat menentukan. Ia mengatakan bahwa kasih karunia Allah kepadanya tidak sia-sia. Subjek dari kalimat pasif ini adalah Allah. Allah memastikan bahwa kasih karunia-Nya akan sampai pada tujuan. Pilihan ilahi yang Allah sudah tetapkan bagi Paulus sejak ia dalam kandungan pada akhirnya digenapi. Pertanyaan kita sekarang, apa yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah? Pertama, kasih karunia menumbuhkan kesadaran tentang ketidaklayakan. Paulus mengakui bahwa dia bukan hanya yang terakhir, tetapi juga terkecil. Ungkapan populer, "the last but not the least," yang terakhir tetapi bukan yang terkecil, tampaknya tidak berlaku dalam kasus ini. Pengakuan ini bahkan diucapkan oleh Paulus dengan penekanan. Ia menambahkan subjek eksplisit ego, dan meletakkannya di awal kalimat. Kata kerja present tense yang digunakan menunjukkan bahwa kesadaran ini bukan hanya ada di masa lalu, tetapi terus-menerus ada. Di antara semua rasul yang ada, Paulus selalu merasa diri sebagai yang terkecil. Kedua, kasih karunia memberi kehidupan yang baru. Pernyataan, "Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang," mengungkap sebuah perubahan dan pergerakan hidup. Paulus sedang membandingkan hidupnya sekarang dengan yang lampau. Berhenti pada perasaan ketidaklayakan, belum tentu membawa orang pada perubahan. Ada beberapa orang bahkan tenggelam dalam perasaan bersalah yang berlebihan, sehingga menghancurkan dirinya sendiri. Ada pula yang menangisi masa lalunya yang kelam, tetapi mereka tidak mau beranjak dari situasi tersebut. Masa lalu benar-benar menenggelamkan dan membelenggu mereka. Tidak demikian halnya dengan perasaan bersalah dan tidak layak yang lahir dari kasih karunia Allah. Perasaan kudus ini mengarahkan seseorang pada kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus.
Perasaan semacam ini tetap ada, namun bukan sebagai raja. Tetap teringat, namun tidak terikat. Ketiga, perubahan hidup menjadi bukti bahwa kasih karunia dalam diri seseorang tidak sia-sia. Kita tidak tahu siapa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menerima kasih karunia-Nya. Ketika seseorang sudah menjalani transformasi hidup di dalam Kristus, disitulah kita baru mengetahui bahwa ia menerima kasih karunia Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus Kristus tanpa ditarik oleh Bapa. Siapa saja yang dipanggil dan dibenarkan di dalam Kristus pasti sebelumnya sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah sejak kekekalan. Keempat, kasih karunia membuat kita bekerja keras bagi Tuhan. Bukti lain bahwa kasih karunia Allah bagi seseorang tidak sia-sia adalah kegigihan orang itu dalam pekerjaan Allah. Kata "bekerja keras" pada dirinya sendiri sudah mengandung makna yang mencakup kesukaran. Ini bukan cuma bekerja biasa saja. Di 1 Korintus 16 ayat 16a Paulus secara jelas mengungkapkan hal ini. Setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah, jika ditambah keterangan, lebih daripada mereka semua, makna kesukaran tersebut menjadi semakin kentara. Di bagian ini Paulus tentu saja tidak sedang menyombongkan dirinya di atas rasul-rasul yang lain. Untuk menghindari kesalahpahaman seperti ini, ia langsung menambahkan, "Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Ia hanya menceritakan kondisi pelayanannya secara jujur dan apa adanya. Kesukaran, penderitaan, dan bahaya memang seolah-olah selalu menyertai Paulus kemanapun dia ada. Jadi, bukan hanya kasih karunia yang menyertai dia, tetapi juga semua derita dan bahaya. Dari pernyataan Paulus di ayat 10b kita juga belajar bahwa kasih karunia tidak meniadakan kelemahan dan kesusahan. Hidup di dalam kasih karunia bukan berarti hidup tanpa bahaya. Sebaliknya, di dalam kelemahanlah kita menemukan kasih karunia sudah dicurahkan secara cukup bagi kita. Penderitaan bukan bukti ketidakadaan kasih karunia dalam hidup seseorang. Justru ketangguhan dan ketabahan seseorang dalam menjalani semua kesusahan itu merupakan bukti kuat bahwa kasih karunia sedang bekerja dalam dirinya. Karena itu, marilah mensyukuri kasih karunia Allah yang kita terima dalam hidup kita. Kasih 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong." Definisi kasih ada banyak, namun mempraktikkan kasih tidak begitu banyak. Kasih bisa saja kaya akan definisi, tetapi miskin dalam tindakan. Kasih atau cinta adalah kata yang paling sering kita dengarkan dalam hidup sehari-hari. Orang tua mengatakan, "Aku menyayangimu," kepada anak-anak mereka. Seorang pria mengatakan, "Aku mencintaimu," kepada wanita yang dikasihinya, dan sebaliknya. Saat seseorang dapat mengatakan, "sayang," atau "cinta," tentunya ia sendiri perlu mengalami kasih itu terlebih dahulu. Ini seperti, bagaimanakah seseorang dapat meminjamkan uang kepada temannya, jika ia sendiri tidak memiliki jumlah yang lebih untuk dipinjamkan? Perumpamaan tersebut juga menggambarkan bahwa seseorang tidak dapat mengasihi orang lain jika ia sendiri tidak memiliki kasih di dalam dirinya. Permasalahannya adalah di manakah dia dapat memperoleh kasih. Siapakah sumber kasih?
Dan apakah arti sesungguhnya dari kasih? Firman hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Dalam sebuah buku bagus mengenai kasih, pengarangnya melakukan percobaan kecil dengan ayat firman Tuhan hari ini. Ia mengganti kata kasih yang terdapat pada ayat 1 Korintus 13 ayat 4-8 dengan namanya sendiri. Dan kemudian ia menemukan bahwa hal tersebut menjadi sangat baik untuk kita. Kita juga dapat mengganti kasih pada ayat tersebut dengan nama orang yang kita kasihi atau nama kita sendiri. Misalnya, kekasihku sabar, murah hati, tidak kasar, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak mudah marah, dan tidak menyimpan kesalahan. Dia tidak berkesudahan. Kasih itu tulus hati, tidak akan memanipulasi sebuah hubungan atau menguasai orang lain. Kasih akan membuat orang yang dikasihinya memiliki kesempatan luas untuk berkembang dan menikmati hubungan dengan orang lain. Kasih juga akan membuat kita ikut bersuka cita ketika orang yang kita kasihi berhasil atau memperoleh promosi yang lebih tinggi. Sangat tidak masuk akal jika ada orang yang berkata bahwa ia mengasihi seseorang tetapi hatinya dibakar kecemburuan membara. Kecemburuan biasanya didorong oleh keinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang dikasihinya. Kecemburuan seperti ini bukanlah kasih. Tapi bukankah Allah juga Allah yang pencemburu? Istilah Allah yang pencemburu adalah sebuah personifikasi tentang kesetiaan dan ketulusan kasih Allah kepada manusia. Dia tidak rela dan tidak bisa terima jika umatnya selingkuh dengan ilah-ilah yang lain. Dorongannya bukanlah keinginan untuk mengendalikan tetapi untuk menjaga komitmen kasih yang tak terbagi. Kalau kita mengasihi seseorang, seharusnya kita tidak cemburu, iri atau dengki dengan keberhasilannya. Kita ikut senang ketika dia dipromosikan. Kita akan memberikan dukungan yang positif agar dia bisa bertumbuh dalam kemaksimalan. Dalam kasih, kita tidak akan menjadikan orang lain sebagai saingan yang harus dihabisi. Mereka hanyalah lawan tanding kita sehingga kita akan bermain dengan jujur dan berintegritas. Dalam kasih kita juga tidak akan menguasai orang yang kita kasihi. Kita akan memberikan kepadanya kesempatan untuk membangun relasi yang lebih luas, aktivitas yang lebih leluasa dan aktualisasi diri yang lebih kreatif. Tidak seharusnya kita menaruh orang yang kita kasihi dalam penjara yang kita bangun. Dalam kasih seharusnya masih ada ruang untuk bergerak bebas menjalin hubungan dengan orang yang lebih luas. Masih ada kesempatan terbuka untuk menumbuh kembangkan potensi dan kreativitas. Bahkan masih tersedia waktu untuk menyendiri dan berdiam diri bersama Tuhan. Karena itu, lakukanlah kasih itu bukan sebatas dipahami dan dimengerti. Apa artinya, hidup adalah Kristus? Mari kita jawab. Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Kebanyakan orang fokus pada bagian kedua ayat ini, mati adalah keuntungan, dan merenungkan nikmatnya surga. Namun kita tidak boleh mengabaikan apa yang tertulis sebelumnya. Pentingnya ungkapan hidup adalah Kristus tidak dapat dilebih-lebihkan. Ungkapan ini harus menjadi inti kehidupan setiap orang Kristen. Dalam pernyataan ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah ia upayakan, segala sesuatu yang ia miliki, dan segala sesuatu yang ia nantikan akan diarahkan kepada Kristus.
Sejak masa pertobatan Paulus hingga kemartirannya, setiap tindakan yang dilakukannya ditujukan untuk memajukan pengetahuan Injil dan gereja Kristus. Tujuan utama Paulus adalah untuk memuliakan Yesus. Hidup adalah Kristus, berarti kita mewartakan Injil Kristus. Paulus berkhotbah di sinagoga. Dia berkhotbah di tepi sungai. Dia berkhotbah sebagai seorang tahanan. Dia berkhotbah sebagai rasul. Dia berkhotbah sebagai pembuat tenda. Pesannya tetap, Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Dia membawa pesan pengorbanan Kristus kepada raja, tentara, negarawan, imam, dan filsuf, orang Yahudi dan bukan Yahudi, pria dan wanita. Dia akan berkhotbah kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Hidup adalah Kristus, berarti kita meniru teladan Kristus. Segala sesuatu yang Yesus lakukan dan katakan, itulah yang ingin dilakukan dan dikatakan Paulus. Gereja mendapat manfaat dari teladan kesalehannya. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Apa yang akan Yesus lakukan? Itulah yang ingin kita lakukan. Hidup adalah Kristus, berarti kita mengejar pengenalan tentang Kristus. Kita ingin mengenal Kristus lebih baik lagi setiap hari. Bukan hanya sekumpulan fakta tentang Kristus, tetapi pribadi Kristus itu sendiri. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hidup adalah Kristus, berarti kita rela melepaskan apapun yang menghalangi kita untuk memiliki Kristus. Kesaksian Paulus mengenai hal ini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia. Kita berpegang teguh pada janji Tuhan kami dalam Markus 10 ayat 29-30 bahwa pengorbanan kita untuk Yesus akan dibayar 100 kali lipat. Hidup adalah Kristus, berarti bahwa Kristus adalah fokus kita, tujuan kita, dan keinginan utama kita. Kristus adalah titik pusat pikiran, hati, tubuh, dan jiwa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Kristus. Saat kita mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita mengesampingkan dosa yang menjerat dan gangguan-gangguan duniawi. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Dia adalah hidup kita. Hubungan iman, pengharapan dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ketiga poin iman, pengharapan dan kasih merupakan hal penting dalam kehidupan orang percaya. Namun sering ketiga hal ini seolah terpisah-pisah, dan bahkan lebih mengutamakan satu dari yang lain. Memang penulis surat 1 Korintus ini lebih mengutamakan kasih dari kedua yang lain. Paulus dalam hal ini hendak menekankan bahwa keselamatan itu bukan ditentukan oleh intelektual, kebajikan dan kemampuan kita, melainkan hanya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Paulus menulis,
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tiga serangkai kebajikan Kristiani ini sering disebutkan dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan arti penting mereka bagi kehidupan Kristen. Di tengah-tengah tiga serangkai itu ada harapan. Seolah-olah itu memegang dua lainnya bersama-sama, atau setidaknya membentuk jembatan antara iman dan kasih. Harapan mengarahkan orang Kristen ke masa depan. Iman menyediakan isi untuk harapan, dan kasih memberi energi untuk melayani. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana hubungan ketiga kebajikan Kristen itu? Pertama, iman dan harapan. Harapan mengarahkan iman ke masa depan dan menantangnya untuk bertahan di tengah-tengah kesengsaraan besar dengan mengingatkan iman bahwa ada lebih banyak yang akan datang daripada apa yang sekarang kita saksikan dan alami. Masa kini bukanlah kenyataan akhir dari realitas kosmik. Sesuatu yang baru dan indah akan datang. Karena itu, harapan menginspirasikan iman dengan harapan. Harapan selalu bersedia menunggu, yakin, dan bertahan, menyokong keteguhan iman. Harapan itu seperti jangkar. Karena harapan terdiri dari memercayai sepenuhnya janji-janji Allah, mengakui kesetiaannya. Iman sebagai kepercayaan dan ketergantungan pada Allah tidak dapat dipisahkan dari harapan. Iman memberitahu harapan bahwa Yesus bukan hanya Dia yang akan datang, tetapi juga Dia yang telah datang, membawa pendamaian bagi kita, dan dalam prosesnya memberikan landasan kuat dan kokoh bagi harapan untuk menunggu. Iman dan harapan bersama mengingatkan orang-orang percaya bahwa mereka adalah peziarah yang sedang menuju ke kota surgawi. Kedua, harapan dan kasih. Harapan bersifat dinamis, dan karena itu tidak membiarkan kasih menjadi sentimental dan terobsesi dengan tujuan jangka pendek kebutuhan manusia saat ini dan melupakan tujuan akhir keselamatan. Tetapi kasih menantang harapan untuk bertindak di masa kini. Ia akan menghadirkan di masa kini ciri-ciri kehidupan masa depan yang bebas dari egoisme dan penderitaan, dalam bentuk pelayanan tanpa pamrih bagi sesama. Dengan kata lain, kasih membuat harapan terwujud dalam keberadaan manusia saat ini. Model untuk jenis kehidupan ini adalah Yesus sendiri. Unsur-unsur harapan masa depan dihadirkan dalam pelayanan Yesus sebagai gambaran kualitas kehidupan di kerajaan Allah di masa depan. Ketiga, iman, harapan, dan kasih. Tiga kebajikan teologis ini bukan sifat alami manusia. Itu adalah buah kehadiran Allah dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh. Yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Karena selama masa penantian, iman dan harapan yang tidak disertai kasih bisa berubah menjadi kekuatan yang menindas di tangan manusia yang korup. Dalam tiga kebajikan ini, kasih meyakinkan kita bahwa iman dan harapan menemukan sumber mereka di dalam Tuhan, yang adalah kasih dalam hakikatnya. Kita bahkan dapat menyatakan bahwa iman, harapan, dan kasih bersama-sama membentuk ciri-ciri dasar orang percaya. Dengan kata lain, mereka yang dipersatukan dengan Allah melalui Kristus menjadikan iman akan karya Kristus sebagai pusat pengalaman religius mereka, dengan harapan akan keselamatan yang teramat agung itu, dan kasih yang mematahkan perbudakan mereka terhadap keegoisan serta mendorong mereka untuk melayani Tuhan dan orang lain.
Mengapa Paulus menyebut kasih yang terbesar dari ketiga kebajikan Kristen itu? Karena kasih itu kekal, kasih itu kita rasakan dan lakukan baik di bumi maupun di surga kelak. Sementara iman dan pengharapan akan selesai jika kita sudah berada di surga. Orang yang sudah di surga tidak memerlukan iman dan pengharapan lagi sebab yang diimani dan yang diharapkan sudah diterima. Itulah sebab kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Baik di bumi dan di surga kita akan menerima dan memberikan kasih kepada semua orang. Karena itu, jagalah ketiga kebajikan Kristen ini selama kita berada di dunia agar kita mendapatkannya kelak di surga kekekalan itu. Mengenal diri dengan sempurna. 1 Korintus 13 ayat 12 berkata, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal." Pengenalan diri dengan sempurna adalah sesuatu yang sangat sulit karena kita tidak bisa melihat wajah diri kita sendiri kecuali melalui cermin, foto maupun video. Kita juga tidak dapat melihat bagian belakang diri kita sendiri tanpa alat bantu. Apakah kita mengingat wajah kita sendiri? Apakah kita dapat menggambarkan diri kita sendiri di dalam pikiran kita sambil memejamkan mata? Tidak sedikit orang-orang yang melihat wajahnya sendiri di cermin dan kemudian lupa akan wajahnya sendiri. Umumnya, manusia juga merasa suara rekaman mereka tidak sama dengan suara mereka yang biasa mereka dengar. Sebenarnya pengenalan diri kita tentang kita sendiri tidak sempurna. Kita hanya dapat mengenal diri kita sendiri melalui Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Kita hanya bisa mengenal diri kita sendiri melalui pengenalan kita tentang Tuhan. Oleh karena pengenalan yang tidak sempurna, manusia cenderung meremehkan dirinya sendiri. Tidak menyadari bahwa dirinya dirancang dan diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk pekerjaan yang mulia. Apabila seseorang meremehkan dirinya sendiri, maka ia sedang meremehkan Tuhan. Apabila seseorang tidak menghargai dirinya sendiri, maka ia sama dengan tidak menghargai Tuhan yang menciptakan dirinya. Sebagian besar orang ketika mereka bercermin, mereka tidak merasa puas dengan penampilan diri mereka sendiri. Sebenarnya diri kita yang berada di dalam cermin bukanlah diri kita yang sebenarnya, melainkan hanya berupa pantulan tentang diri kita. Menatap seseorang melalui cermin sangat berbeda dengan melihat seseorang secara langsung. Saat melihat seseorang melalui cermin, kita akan merasakan adanya sebuah ganjalan, bahwa orang yang berada di dalam cermin tidak semenarik orang yang sebenarnya. Kita tidak mungkin bisa mengenal diri kita dengan sempurna jika menggunakan cermin yang salah. Tetapi jika kita menggunakan cermin yang benar dan tepat, maka kita bisa mengenal diri kita dengan sempurna. Cermin yang tepat dan benar untuk melihat siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cermin terbaik untuk mengenal diri kita secara sempurna. Karena itu, bercerminlah setiap hari kepada firman Tuhan agar hidup kita semakin bertumbuh menuju kesempurnaan. Apa artinya kasih itu tidak kasar? Mari kita jawab. Uraian tentang kasih dalam 1 Korintus 13 mencakup daftar apa yang bukan kasih. Kita membaca bahwa kasih tidak kasar di ayat 5. Jadi, kasih mempunyai tata krama yang baik. Frasa Yunani ini secara harafiah dapat diterjemahkan,
tidak bertindak tidak pantas, atau tidak bertindak tidak pantas. Kasih Kristiani tidak berusaha menimbulkan masalah, dan tidak meremehkan orang lain. Kasih Kristiani melibatkan pemilihan tindakan dan tanggapan yang tepat yang membantu orang lain. Kekasaran semakin diterima dalam budaya masa kini. Perilaku dan perkataan publik yang tidak terpikirkan satu generasi lalu kini menjadi hal yang lumrah. Kita hidup di masa yang disebut oleh penulis esai Meryl Marku di Wall Street Journal sebagai kebangkitan kekasaran. Faktanya adalah kekasaran berakar pada keegoisan. Tata krama dimaksudkan untuk mengurangi gesekan dalam interaksi manusia. Ketidaksopanan mengungkapkan kurangnya perhatian terhadap orang lain. Orang yang tidak sopan menyampaikan bahwa ini semua tentang saya. Sebaliknya, cinta tidak bisa egois. Karena alasan sederhana bahwa cinta mementingkan kesejahteraan orang lain. Oleh karena itu, cinta itu sopan. Ketika orang-orang Kristen memberikan kesaksian tentang apa yang mereka percayai dan membela iman mereka, mereka harus melakukannya dengan lemah lembut dan hormat. Dengan kata lain, kita harus memberikan kesaksian dengan cara yang penuh kasih dan sopan. Hal ini tidak berarti bahwa orang Kristen tidak boleh berbicara negatif mengenai tindakan orang lain. Pesan Injil mengutuk dosa dan memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat dan beriman kepada Yesus. Namun, ada cara yang benar dan cara yang salah dalam melakukan apapun, dan menentang dosa tidak boleh bersifat kasar. Umat Kristen dipanggil untuk menyampaikan kebenaran dalam kasih dan, seperti kita tahu, kasih bukanlah sesuatu yang kasar. Suami yang mencintai istrinya tidak akan memperlakukannya dengan kasar, melainkan dengan sopan dan hormat. Seorang pendeta yang mengasihi jemaatnya tidak akan merendahkan jemaatnya di mata orang lain. Seorang Kristen yang mengasihi sesamanya akan mengingat sopan santunnya dan bertindak dengan sopan dan pantas. Kehidupan kasih terlihat dalam perkataan dan tindakan kita dan akan berdampak pada orang lain untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Kasih, terima kasih, karena Engkau mengasihiku. Kiranya perbuatanku hari ini mengalir keluar dari hati yang penuh kasih. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada,
sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.